Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sesi video kali ini kita akan mendiskusikan tentang Yayasan Pendidikan Islam di Tanah Papua. Jadi kalau selama ini Papua kita kenal hanya dengan Freeport, tambang emasnya, ataupun kita kenal dengan kekerasannya, atau bahkan sesekali kita mengenal Papua dengan kerusuhan, atau bahkan kemarin ya di tahun lalu ya ada kekerasan yang terjadi, ataupun organisasi Papua Merdeka, ataupun mungkin juga Koteka, maka itu adalah bahagian atau potret kecil dari Papua. Ada satu hal yang perlu kita perhatikan, bahwa di Papua dalam pendidikan, tentu termasuk dengan pemerintah sekaligus, adalah ada kekuatan atau ada elemen swasta di mana kemudian ini disemangati ya atau diinspirasi oleh semangat beragama. Umat Islam sendiri di tanah Papua itu kemudian bergabung dan bersama-sama untuk mendirikan Yayasan Pendidikan Islam di tanah Papua 52 tahun yang lalu ya. Ketika ini didirikan adalah dengan semangat memberikan layanan pendidikan bagi umat Islam secara khusus, tapi dalam perkembangannya YAPIS tidak hanya mendidik umat Islam saja, tetapi kemudian tanpa mengenal identitas agama, tanpa mengenal identitas kesukuan, siapapun boleh sekolah atau boleh kuliah di lembaga-lembaga perguruan tinggi yang didirikan oleh YAPIS. Mulai dari tingkat perguruan tinggi, mulai dari tingkat Raudatul Atfal sampai ke perguruan tinggi Yayasan Pendidikan Islam yang disingkat oleh YAPIS, disingkat dengan YAPIS di tanah Papua, ini kemudian hampir di seluruh kota kabupaten baik di Papua maupun di Papua Barat sendiri, mulai dari Merauke sampai ke Sorong, itu kemudian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang dikelola oleh YAPIS ini kemudian beroperasi. Untuk lembaga pendidikan tinggi sendiri ada Universitas YAPIS Papua disingkat dengan UNIAP di Jayapura, lalu kemudian ada UNAIM, Universitas Amal Ilmiah YAPIS Wamena, yang baru saja alih status kelembagaan dari sebelumnya Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Amal Ilmiah YAPIS Wamena, lalu kemudian ada Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Biak, kemudian ada Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah di Manokwari, lalu yang terakhir ada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi di Merauke. Ini dalam bentuk lembaga pendidikan tinggi. Sementara di tingkat sekolah menengah ada sekolah menengah kejuruan, ada SMA, lalu di SMP ada sanawiyah, ada SD, ada madrasah ibtidaiyah, dan begitu pula ada Raudatul Atfal. Bahkan daerah yang terluar seperti Raja Ampat di ibu kotanya Waisai, itu kemudian alhamdulillah sekarang ini sudah ada lembaga pendidikan dasar dan menengah yang dikelola oleh YAPIS. Kalau tadi ini wadah untuk umat Islam, maka kemudian untuk saudara-saudara kita yang lain ada YPK, Yayasan Pendidikan Kristen, ada YPPK, ada Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik. Ya, ini yang saya istilahkan dengan Trisula lembaga pendidikan lembaga pendidikan di tanah Papua, YAPIS, YPK, dan YPPK. Tentu dalam prakarsa yang lain, masyarakat secara lokal maupun juga meluas, ini kita bisa lihat ada Hidayatullah, ya, lalu kemudian ada Muhammadiyah, ada Al-Ma'arif dan sebagainya. Hanya saja secara khusus sesi video pada kesempatan kali ini itu hanya menjelaskan tentang YAPIS di tanah Papua.
Sementara kantor pusatnya YAPIS ya, karena ada pengurus-pengurus cabang ya, tadi perguruan tinggi yang saya sebutkan itu dikelola oleh pengurus cabang. Sementara pengurus pusat sendiri itu kemudian berkantor di Jayapura. Ini satu kompleks dengan UNIAP, Universitas YAPIS Papua di kota Jayapura. Tentu kita bisa melihat perjalanan 52 tahun YAPIS ini sebagaimana yang saya kemukakan tadi, bahwa tidak hanya dinikmati atau tidak hanya mendidik umat Islam saja, tetapi lintas agama, lintas etnis ya, sehingga kemudian kita bisa lihat betapa multikulturalisme atau bahkan identitas ya, YAPIS itu muncul dengan tidak mengenal bahwa dia adalah seorang muslim semata-mata. Yang terakhir adalah keberadaan YAPIS ini sesungguhnya adalah prakarsa dari masyarakat muslim untuk memberikan layanan pendidikan, di mana kemudian pemerintah kita dengan kekuatan yang ada itu bisa membangun ya sekolah-sekolah dasar, sekolah menengah, dan juga perguruan tinggi negeri, tetapi tentu kemampuan pemerintah yang terbatas inilah yang menjadi kesempatan bagi YAPIS untuk berkiprah. Hanya saja karena di berbagai daerah yang baru saja pemekaran itu, YAPIS juga mulai dibentuk, tetapi daerah-daerah seperti Tambrau, Maibrat itu kemudian belum ditempatkan atau belum dibangun lembaga pendidikan YAPIS. Tetapi daerah-daerah yang walaupun baru seperti Sorong Selatan di Teminabuan juga sudah ada, juga bagian terluar ya, daerah terluar yang saya kemukakan tadi, Raja Ampat atau ibu kotanya Raja Ampat sendiri, Waisai, itu sudah ada. Dengan demikian salah satu ya institusi lembaga pendidikan Islam yang memberi layanan pendidikan secara luas ya, tidak hanya di kota besar atau tidak hanya di daerah-daerah tertentu, tetapi kemudian YAPIS meluas di berbagai daerah. Mudah-mudahan dengan usia 52 tahun ini, setelah 50 tahun tentu sebuah kesempatan bagi kita untuk melakukan evaluasi, mempertahankan apa yang sudah bagus, lalu kemudian tentu mengoreksi apa yang belum bagus, dan masih saja ada peluang-peluang untuk amal jariah maupun tentu peranan-peranan dalam berkontribusi sebagaimana amanat dari pendirian bangsa kita ini adalah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.